Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan Oke, udah lama ya kita nggak spoilerin Tales of the Demon and God, nggak membacakan novelnya karena memang baru update anjay. Jadi kemarin terakhir update itu di awal bulan Desember dan ini baru lanjut lagi dong. Wah, memang Matsnal ini nggak tahu kenapa ya. Apa ya, karena COVID ini nggak tahu juga. Dan ya kali ini updatean juga cuma satu chapter seperti biasa. But oke, semoga kalian nanti suka di chapter ini. Langsung aja kita dengerin spoileran Tales of the Demon and God chapter 496. Oke, di chapter sebelumnya kita sudah membahas kalau misalnya Nieli dan rekan-rekannya itu berpencar untuk mencari pusaka, dan akhirnya Nieli bisa mendapatkan Temporal Demon Spirit Book, yang mana ternyata selama ini Temporal Demon Spirit Book itu ada di dalam ruang dan waktu. Jadi Nieli bisa dengan mudah mengambilnya atau menyimpannya kembali. Hanya dengan memikirkannya, buku itu bisa muncul. Ketika Yuyan bertanya kepada Nieli, "Mana pusaka yang kamu dapat?" Nieli kemudian mengulurkan tangannya dan dia membayangkan si Temporal Demon Spirit Book, lalu muncullah Temporal Demon Spirit Book itu di atas tangannya. Ketika buku itu keluar dan muncul di tangan Nieli, cahaya yang sangat menyilaukan menyelimuti tubuh Yuyan dan Nieli, seolah-olah itu menelan keduanya. Yuyan sangat penasaran. Dia kemudian bertanya kepada Nieli, "Harta karun seperti apa Temporal Demon Spirit Book ini?" katanya. Nieli tersenyum ringan lalu menjawabnya, "Ini adalah harta karun terkuat di dunia," kata Nieli. Tentu saja Yuyan terkejut. Dia sangat bingung bagaimana buku ini bisa disebut sebagai harta karun terkuat di dunia. Dan Yuyan pun juga bertanya, bagaimana buku ini bisa mendapatkan gelar sebagai harta karun terkuat di dunia. Nieli kemudian menjawab Yuyan dengan tersenyum. Dia mengatakan bahwa di dunia itu, hal yang paling kuat itu adalah energi ruang dan waktu atau hukum ruang dan waktu. Waktu itu dapat mengubah segalanya menjadi abu, dan ruang itu dapat menghancurkan segalanya. Dengan memiliki Temporal Demon Spirit Book ini, kita memiliki modal untuk melawan Kaisar Sage. Nieli kemudian melanjutkan, "Aku pernah memiliki buku ini sebelumnya, tetapi saat itu aku kemudian kehilangannya, dan akhirnya baru sekaranglah aku bisa menemukannya kembali." Yuyan sedikit bingung dengan penjelasan Nieli, tapi dia kemudian bertanya, "Lalu bagaimana cara menggunakan buku ini?" kata Yuyan. Nieli kemudian tersenyum ringan dan dia mengatakan, "Nanti kamu akan tahu. Untuk sekarang mari kita cari Yixiyun dan Ning-Er serta teman-teman yang lainnya." Yuyan pun mengangguk dan segera setelah itu keduanya menghilang dan kemudian mereka berkumpul di hutan yang sudah dijanjikan. Ketika itu, Lu Biao dengan bersemangat, dia kemudian menunjukkan sebuah benda kepada Nieli. Nieli, lihat! Akhirnya aku menemukanmu. Aku mendapatkan senjata yang sangat kuat. Ini adalah tombak naga ilahi dan ini sangat kuat," kata Lu Biao. Kemudian Nieli melihatnya lalu berkata, "Inikah tombak naga ilahi kehancuran?" tanya Nieli. Kemudian Lu Biao berkata dengan semangat, dia mengatakan, "Aku menjadi sangat tertarik dengan ini ketika aku menemukannya di mulut gunung berapi. Saat itu, tubuh dari tombak ini memancarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas, yang mana itu mirip sekali dengan auraku. Jadi aku berpikir bahwa tombak ini terlahir untukku," katanya. Nieli tersenyum mendengar penjelasan dari Lu Biao. Lalu kemudian dia melihat ke arah teman-teman yang lainnya. Lalu kemudian dia bertanya, "Lalu apa yang kalian dapatkan?" Duze kemudian mengatakan, "Aku memperoleh manik kristal yang tampaknya ini mampu mengkatalisasi kultivasi dari seseorang." Nieli kemudian melihat
manik-manik yang dipegang oleh Duse, dan kemudian dia mengatakan, ini adalah manik azur. Nggak tahu ya penyebutannya gimana, manik azur. Yang mana ini bisa meningkatkan kecepatan kultivasimu, kata Nieli. Mendengar hal itu tentu saja Duse sangat senang. Setelah itu, Ning-Er tidak mau kalah. Dia mengatakan, aku mendapatkan sepotong baju besi jiwa. Ketika mengatakan itu, Ning-Er tersipu malu dan wajahnya memerah. Mendengar Xiao Ning-Er, Nieli kemudian berkata, baju besi jiwa? Sepertinya aku akan melihatnya nanti malam, kata Nieli. Mendengar kata-kata itu, langsung refleks Ye Xiyun menarik telinga Nieli dan Nieli pun kesakitan. Setelah itu, Ye Xiyun dengan cemberut dia berkata, dasar buaya anjing. Enggak, Ye Xiyun berkata kalau dasar kau ini, apakah kamu mulai nakal, kata Ye Xiyun. Nieli merasa kesakitan saat telinganya dijewer oleh Ye Xiyun. Terus kemudian dia beralasan bahwa dia tidak memiliki maksud buruk. Dia hanya berencana untuk membantu Ning-Er melihat baju besi jiwanya. Melihat mereka berdua, Ning-Er kemudian bertanya kepada Ye Xiyun, lalu apa yang kamu dapatkan? Katanya. Hal ini ditujukan untuk membantu Nieli supaya tidak dijewer oleh si Ye Xiyun. Ye Xiyun kemudian berkata bahwa dia menemukan sebuah kalung yang mengandung kekuatan ilahi dari angin salju, yang mana itu sangatlah kuat. Ye Xiyun juga mengatakan bahwa sepertinya itu adalah peninggalan dari leluhurnya, yang mana jika dia menggunakan kalung itu, maka itu bisa meningkatkan kekuatannya hingga beberapa kali lipat. Mendengar hal itu, semua orang di sana terlihat kagum. Lalu, kemudian Lu Biao memecahkan suasana dan bertanya kepada Nieli, Nieli, lalu apa yang kamu dapatkan? Katanya. Setelah itu, semua orang di sana segera memandang Nieli dengan raut muka penasaran. Nieli tersenyum tipis dan kemudian dia mengatakan, aku, kata Nieli sambil tersenyum misterius. Dia kemudian mengeluarkan Temporal Demon Spirit Book dari telapak tangannya. Ketika buku itu keluar sama seperti sebelumnya, cahaya ilahi yang sangat luar biasa hebat terpancar dari buku itu. Nieli kemudian mengatakan, harta yang aku peroleh tak lain adalah Temporal Demon Spirit Book. Setelah mengatakan itu, semua orang di sana sadar bahwa mereka saat ini sudah berpindah tempat, tidak lagi di dalam hutan, tetapi mereka seperti memasuki ruang yang misterius, yang mana di sana terdapat banyak sekali rak buku besar yang tak terhitung jumlahnya, dan tingginya pun puluhan meter. Itu berjajar di seluruh ruangan, dan di dalam rak itu dipenuhi oleh semua jenis buku yang ada. Semua orang tentu saja kaget. Mereka terkejut dan bertanya, di mana mereka? Bagaimana tiba-tiba mereka bisa berpindah tempat seperti itu? Nieli tersenyum dan kemudian dia berjalan maju sambil berkata, ini adalah di dalam Temporal Demon Spirit Book, dan di sini juga terdapat jutaan teknik kultivasi. Semua teknik kultivasi yang ada di sini adalah yang terkuat di seluruh dunia ini, kata Nieli. Duse terkejut, dia sangat tercengang, lalu kemudian dia berkata, apakah ruang waktu ini tak terbatas? Katanya. Yuyan pun juga sangat kaget. Bagaimana bisa ada jutaan teknik kultivasi yang tersimpan di sana? Lalu kemudian Yuyan mencoba memastikannya dengan terbang dan dia mengambil sebuah buku. Melihat buku itu dia sangat terkejut. Teknik kultivasi api surgawi ilahi, kata Yuyan. Ini adalah teknik kultivasi yang telah hilang sejak lama. Dikatakan bahwa jika seseorang mengolahnya sampai akhir, mereka akan memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Nieli tersenyum dan kemudian dia berkata, benar sekali. Di sini terdapat banyak sekali teknik kultivasi yang telah lama hilang dari dunia luar. Mendengar penjelasan dari Nieli, Lu Biao terkejut dan dia sangat terkagum-kagum. Dia mengatakan, Nieli, hartamu terlalu luar biasa.
Dengan begitu banyak teknik kultivasi, bukankah kita bisa mengembangkan semuanya dan menjadi lebih kuat, kata Lu Biao. Mendengar kata-kata Lu Biao, Du Ze kemudian berkata, "Ingat, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah." Maksudnya kayak, ya jangan menyuap nasi kalau misalnya mulutmu nggak cukup gitu. Du Ze kemudian melanjutkan kata-katanya, teknik kultivasi yang dipilihkan oleh Nieli kepada kita secara khusus itu tentu saja adalah teknik kultivasi tingkat dewa yang mana itu sangatlah cocok dengan kita. Itu saja sudah cukup bagi kita untuk sepanjang hidup kita. Jadi, jangan terlalu serakah, kata Du Ze. Mendengar kata-kata Du Ze, Nieli tersenyum misterius dan kemudian dia berkata, "Pepatah itu memang benar jika kamu di dunia luar. Tetapi itu tidak berlaku di dalam Temporal Demon Spirit Book. Di dalam sini, kamu bisa memiliki kemampuan yang kamu mau. Kamu bisa melatih semua teknik kultivasi yang kamu bisa di sini. Karena tempat ini terisolasi dari dunia luar." Yesyun agak kebingungan dengan penjelasan Nieli dan kemudian dia bertanya, apa maksudnya terisolasi? Apa sebenarnya itu? Nieli tersenyum dan dia kemudian berkata, maksudnya rentang waktu di dalam sini dan di luar itu berbeda. Sederhananya, saat kamu berkultivasi di sini selama beberapa dekade, tetapi sebenarnya di dunia luar hanya berlalu selama 1 atau bahkan 2 jam. Maka, jika kalian tertarik, latihlah semua teknik kultivasi yang ada di sini, kata Nieli. Mendengar itu tentu saja semua orang terkejut. Harta ini benar-benar sangat luar biasa di pemikiran mereka. Du Ze yang sebelumnya bersikap low profile, dia kemudian langsung berseru kegirangan. Dia mengatakan bahwa Temporal Demon Spirit Book itu sangatlah kuat. Nieli tersenyum dan mengatakan bahwa itu semua benar. Temporal Demon Spirit Book adalah harta paling kuat di dunia. Sayangnya, Temporal Demon Spirit Book hanya mampu menampung 10 orang. Selain itu, setelah kita keluar, itu baru bisa diaktifkan setelah 10 hari. Andai saja tidak ada aturan seperti ini, mungkin Nieli sudah membawa seluruh sekte ke dalam Temporal Demon Spirit Book. Nieli merasa sedikit kecewa ketika mengingat hal itu. Yuyan tidak sependapat dengan kata-kata Nieli dan dia berkata, meskipun begitu, harta ini sudah sangatlah kuat, kata Yuyan. Melihat Yuyan, Nieli tersenyum dan kemudian dia mengatakan kepada semua orang, kalau begitu sekarang mulailah berkultivasi dan cobalah untuk menerobos alam leluhur martial secepat mungkin. Mendengar kata-kata Nieli, Lu Biao sangat bersemangat dan dia berkata, buku ini benar-benar hebat. Dengan buku ini, kita tentu tidak akan terkalahkan. Mendengar kata-kata Lu Biao, ekspresi Nieli perlahan-lahan berubah menjadi lebih serius dan kemudian dia berkata, kalau kamu mengatakan itu, tentu saja itu salah besar. Musuh terbesar kita adalah Kaisar Sage. Bahkan dengan Temporal Demon Spirit Book, mengalahkan Kaisar Sage bukanlah tugas yang mudah, kata Nieli. Lu Biao bingung, apakah benar sekuat itu Kaisar Sage? Nieli pun menjawab, benar. Dia adalah orang terkuat di dunia ini untuk sekarang. Dia adalah pengendali dunia, dan dia memiliki segala macam harta yang terkuat di dunia ini. Kita sekarang harus melakukan yang terbaik untuk menjadi sekuat mungkin, sehingga kita memenuhi syarat untuk melawannya di masa depan. Mendengar kata-kata Nieli, ekspresi semua orang yang semula gembira berubah menjadi serius seketika. Setelah itu, Du Ze kemudian berkata, Nieli, kita semua akan menjadi lebih kuat, dan aku percaya jika kita menggabungkan kekuatan kita, kita pasti bisa mengalahkannya. Lu Biao pun berseru dan dia berkata, benar sekali apa yang dikatakan oleh Du Ze. Aku tidak percaya bahwa kita tidak bisa mengalahkannya. Jika kita bekerja sama, tidak ada yang tidak mungkin. Tumben bijak Lu Biao anjay. Aduh.
Mendengar kata-kata Duse dan Lupiao, Nieli tersenyum. Dia menatap semua orang yang ada di sana dan dia memiliki kepercayaan diri kepada teman-temannya. Kekuatan tak terbatas seolah-olah muncul dari dalam hatinya saat ini. Nieli pun kemudian menjawab, "Benar, kita pasti bisa melakukannya," kata Nieli. Oke, sekian light novel Tales of the Demon and God chapter 496. Pendek ya? Ya. Pendek, kenapa pendek sekali gitu? Aduh, belum ada 20 menit ini mah. Ya, tapi bagus ya ceritanya. Di sini kita tahu kekuatan asli dari Temporal Demon Spirit Book. Mantap. Kita tunggu kelanjutannya di next chapter 497 yang nggak tahu kapan akan keluar. Feeling gue sih nanti awal Maret baru keluar. Ya semoga kalian sabar ya. Ani juga berusaha untuk sabar. Oke, thank you banget. Untuk yang mau dukung Mimin boleh banget cek di kolom deskripsi, ada saweria, boleh disawer berapapun nominalnya, mau 10.000 kek, mau paling kecil 10.000 ding. Mau 10.000 kek atau berapapun, yang penting niat kalian buat bantu Mimin untuk ya minimal beli kuota ataupun ngopi gitu ya, nggak ada paksaan. Thank you banget, see you again di next video dan bye.